warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Buska Adam, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4250013252 untuk melakukan uji kinerja atau membuat video pembelajaran yang bertema menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, silakan dipimpin Amin. Siap. Sebelum memulai pembelajaran agama pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita screening terlebih dahulu. Oke, screeningnya kita main dengan tepuk ganjil. Ya, tepuk ganjil dimulai dari bagian sebelah ujung. Paham tepuk ganjilnya? 1, 2, yang ketiganya tepuk suara. Jadi cuma yang ketiga doang. Ya. 14 16 Pada next dah 7 8 Oke, salah dari tadi lanjut. Masih salah di mana, Dika? Dika tepuk kan? 13 lanjut, Lana. 14 16 Ada yang tahu gimana itu apa? Percaya. Ada lagi? Yakin. Terus keteguhan hati itu iman, atau ketetapan hati itu iman. Ya, jadi yang di bab sebelumnya mengenai cabang iman. Cabang-cabang iman itu salah satunya adalah menjaga apa? Jaga ucapan, menjaga kebersihan, menjaga apa lagi? Perkataan, menjaga sikap, menjaga lisan kalian. Jadi kalau orang yang beriman, ya itu sudah dipastikan, sudah otomatis dia menjaga ucapan, menjaga perkataan, menjaga lisannya. Agar apa? Agar tidak menyakiti hati orang lain, hati tetangga, hati manusia. Ya, karena lidah itu, ya, ada bilang lidah itu lebih tajam dari pisau. Ya. Jadi pembahasan pada kali ini bab ketiga mengenai apa? Menghindari sifat berfoya-foya. Berikutnya menghindari sifat ria. Terus sifat sum'ah. Sifat apa? Sifat takabur. Sifat apa lagi? Lanjutannya hasad. Ya, jadi bab ketiga kita membahas, yang kita bahas ini salah satu penyakit hati. Ya, penyakit hati yang kita bahas. Kita harus hindari. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya agar kita menerapkan ya, agar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada sifat berfoya-foya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak
ria. Sifat apa lagi? Sifat sum'ah. Sifat apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Sifat takabur. Terus sifat berikutnya, agar kita dalam kehidupan sehari-hari tidak ada sifat hasad. Hasad atau dengki pada orang lain. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Kita sampai diforsil, dipaksakan sampai cedera, itu termasuk kita berfoya-foya dalam tenaga. Ya, termasuk ini sifat pemborosan atau apa? Tabzir. Ya, lafaz bahasa Arabnya tabzir atau berfoya-foya. Allah berfirman, ini ayatnya, dalilnya di dalam Al-Quran surah apa? Al-Isra ayat 27. Kelihatan nggak ayatnya? Kita coba bacakan Intan. Tujuannya atau termasuk ria. Jadi amal ibadah yang dibarengi, diliputi, ya disertai dengan ria, itu pasti ibadahnya tidak dihargai, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu termasuk syirik kecil. Kalau syirik besarnya apa? Ada yang bisa kasih contoh syirik besar. Pasti ada pertanyaan. Ada syirik kecil, pasti ada syirik besar. Syirik itu apa syirik? Sekarang syirik apa sekarang? Menduakan Allah itu syirik. Contohnya apa? Percaya sama ramalan. Ada lagi? Percaya sama paranormal. Percaya sama dukun. Percaya sama zodiak. Zodiak kayak apa? Libra, Scorpio, itu zodiak. Itu termasuk. Jadi syirik besar itu contohnya kita mendatangi, mempercayai para normal atau dukun, itu termasuk. Kita percaya dengan sajen, ya, percaya dengan betul juga ya. Ketika kita hadir, kita datang mengunjungi dukun paranormal, akhirnya terwujud, ya, rezekinya lancar, ya, atau pesugihan, itu nggak boleh. Itu termasuk syirik yang besar. Oke, ini mengenai pengertian. Iya. Oke, lanjut di pembahasan berikutnya sifat. Oke, pembahasan berikutnya mengenai dampak. Ya, dampak ria dan contohnya. Dampak ria, amal tidak diterima oleh Allah. Orang yang beramal dengan ria, dibarengi dengan ria, amal yang tidak diterima oleh Allah. Ya, karena tujuannya ingin dipuji, ingin disanjung oleh Allah. Ya. Berikutnya, hatinya menjadi tidak ikhlas. Jadi ibadah tidak ikhlas bukan karena Allah, karena manusia, karena ingin disanjung atau dipuji. Oke, berikutnya menyebabkan kesombongan. Dia seolah-olah saya doang yang membaca Al-Quran, saya doang yang sholat duha. Ya, itu dia punya nanti di dirinya sifat sombong atau angkuh. Oke, berikutnya dampaknya mendapat dosa walau terlihat berbuat baik. Dia beribadah, tapi hakikatnya dia melakukan dosa. Ya, dia tidak sadar, padahal Allah nilai dia melakukan dosa. Ya, kasihan orang tersebut, manusia tersebut. Kalau diselimuti, disertai dengan sifat ria di dalam hatinya. Nah, oke, dampak takabur yang berikutnya muncul iri dan permusuhan, ya, terhadap kesombongan, ya, memicu pertengkaran juga. Itu dampak takabur terhadap orang lain. Ya, ini berat. Ya, penyakit hati yang paling berat, paling besar takabur. Banyak contohnya seperti Fir'aun. Ya, jenazahnya masih kita lihat, masih utuh, diawetkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya manusia tidak mengikuti jejak Fir'aun. Itu siapa lagi? Makhluk yang sombong. Iblis, kenapa sombong?
Diperintahkan oleh Allah tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Ya, karena derajatnya lebih tinggi. Merasa dia diciptakan dari api, merasa derajatnya lebih tinggi daripada siapa Kak? Pada manusia. Ada Nabi Allah Adam, karena dia terbuat dari tanah, dia tidak mau sujud. Padahal yang memerintahkan, yang menyuruh sujud siapa? Allah yang menyuruh sujudlah kau iblis, tapi dia tidak mau karena punya sifat sombong. Jadi kalau ada manusia yang punya sifat sombong, sama dengan iblis. Ya, jauhi sifat takabur atau sombong. Oke, berikutnya. Oke, penyebab takabur. Oke, di sini penyebab takabur. Salah satunya kurangnya pengetahuan agama, itu penyebab takabur. Dia tidak paham ilmu agama, dia penyebab takabur. Oke, berikutnya menganggap diri lebih berilmu. Dia punya ilmu, dia paham ilmu agama, tapi dia punya sifat sombong, menganggap diri lebih cerdas, pintar, alim. Oke, berikutnya penyebab berikutnya kurangnya kesadaran atas keterbatasan diri dan ketergantungan kepada Allah. Oke, dalilnya di sini jelas di surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, coba dibaca lagi, jelas kan? Kurang jelas. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahir khaddaka wala tusahir khaddaka linnasi wala tamshil fil ardi inna Allaha la yuhibbul kulla mukhtalin artinya dibaca ini. Janganlah kamu kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan. Oke, jadi ini dalilnya mengenai sifat takabur atau sombong. Artinya dan janganlah kamu memaling. Artinya Padahal harga dan kemanfaatan karena sepenuhnya dan itu maka dan menghapus sebagian bagaimana aku sombong bahkan bisa membunuh. Oke, berikutnya dampak berikutnya menghambat kerjasama dan persatuan. Oke, ini mengenai dampak dari hasad. Oke, slide berikutnya Kenzi. Oke, dalil tentang hasad. Oke, dalil tentang hasad coba dibacakan. Kita bacakan hasad. Yang artinya waspadalah kalian dari sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan, menghapus atau menghilangkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, api memakan kayu bakar. Maksudnya apa? Api memakan kayu bakar. Anda bisa paham tak? Ini api. Jadi kayunya dibakar oleh hasad. Ya, sifat hasad itu apinya. Ya, hati kita atau manusia, ya, kayunya. Jadi dibakar oleh api. Hasadnya itu apinya, bahaya. Jadi sebagaimana api memakan kayu, ya, makan kayu. Jadi habis. Jadi bisa terjadi hilang. Oke, lanjut di hadis berikutnya tentang larangan hasad. Larangan hasad coba dibaca si Kaila, coba larangan hasad hadisnya Kaila. Enggak kelihatan. Kita baca lagi kan? Oke, agak keras.
يدعو بعضكم على بيعنا وقولوا عباد الله إخوانا. Tapi janganlah kalian saling hasad, jangan saling membunuh, jangan saling membenci, jangan saling menghakimi, dan jangan sebagian kalian berdua di atas dua dan orang lain. Sebagian yang lain. Dan bila kalian akan Allah yang beribadah dari firman Tuhan kamu Oke, dia udah baca. Oke, sudah kita dengarkan. Oke, jadi hadis tentang larangan hasad, ya, hadis tentang larangan hasad atau penyebab permusuhan. Contohnya itu ada kita supaya dibeli, terus beribadah hanya di keluarga orang lain, terus menolong teman supaya dianggap baik. Terakhir, penting kebaikan di media sosial untuk dipamerkan. Nah, cara mencegahnya itu luruskan niat sebanyak ibadah abadi berdoa agar dijauhi. Baik, kita akan langsung saja memulai salah satu contoh dari kita. Jadi kami itu mengambil contohnya ada seseorang yang bersedekah ke orang lain, tapi di video ini kami di media sosial. Jadi melakukan kebaikan agar dilihat oleh orang lain. Baik, kita mulai saja. Aku mau bersedekah ke orang lain. Jadi langsung saja mulai saja ya. Selamat ya Mbak. Serius Mbak. Bisa ya Mas? Satu ya. Semoga harinya berkah selalu ya Mas. Jadi itu salah satu contohnya ya teman-teman. Saya sebagai orang yang bersedekah ini, saya memberi harta saya kepada orang lain, tapi lalu saya ambil lagi. Jadi tujuan saya itu cuma untuk dilihat orang lain, biar orang-orang mikir kalau saya itu baik, gitu. Semoga jelas ya. Selamat pagi teman-teman dan Pak. Hari ini kami dari kelompok 5 akan memperlihatkan contoh perilaku dan bagaimana cara menghindarinya. Contoh perilakunya adalah dari sifat hasad ya. Seorang teman merasa iri kepada temannya yang memiliki HP baru. Terus cara menghindarinya yaitu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan fokus atas nikmat yang kita miliki. Sekecil apapun itu akan mengalihkan perhatian dari apa yang dimiliki orang lain. Nah, sekarang kita saksikan contohnya aja. Iya, mau baru nih. Iya, tahu dari mana? Aku kemarin sekali. Oh, jadi keren. Ya, makasih ya. Iya. Tapi menurut gua kayak itu apa ya? Nasib judi nggak sih? Kalau lihat dia kayak nggak bakal main ini dan ya. Sih ya kayak apa sih nggak mungkin nggak sih dia kayak gitu? Nggak percaya gua. Ya. Coba. Ini nama ya. Oke, itu salah satu dari contoh sifat hasad. Ya, seorang teman yang merasa iri kepada temannya yang memiliki HP baru. Jadi kayak diomongin di belakang gitu. Jadi Pak. Mereka iris. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan cara menghindarinya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rinka. Saya Nadia. Dan Sekar. Saya Mas Rodi. Saya banyak hal ini. Saya Qurannya akan mengambil tentang seorang yang menceritakan bahwa ia melakukan sholat tahajud dan amal dengan nominal yang besar. Lalu cara menghindari sholat, yang pertama meluruskan niat hanya karena Allah.
kedua, menyadari dirinya hanya Allah SWT. Tiga, memohon pertolongan Allah. Empat, bersyukur. Dan kami akan memperagakan contohnya. Yang akan memperagakan itu saya dan Adit. Adit, gua habis ini tahu, gua habis sholat tahajud. Jadi gua sekarang ngantuk banget, sama gua lapar tahu, uang gua habis. Kemarin gua amal gua 100.000, makanya uang gua habis. Mau tuh Kita jajannya lah. Udah gitu aja. dan sekilas itu benar-benar dari kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hindari, yang harus kita jauhi takabur. Dan berikutnya hasad, sifat yang harus kita jauhi, sifat yang harus kita hindari. Ya, ini salah satu penyakit hati manusia. Ya, jadi harus kita hindari, merupakan sifat tercela. Jadi termasuk sifat tercela yang harus kita jauhi karena dapat merusak hati dan amal seseorang. Jadi hidup berfoya-foya membuat manusia lalai dari tujuan hidup yang hakiki. Ria atau sum'ah menjadikan amal sia-sia karena dilakukan demi pujian manusia. Takabur menumbuhkan kesombongan serta merendahkan orang lain. Sedangkan hasad menimbulkan iri hati yang merusak hubungan antar sesama. Keempat sifat tersebut sama-sama menjauhkan manusia dari akhlak mulia dan ridho Allah. Jadi intinya, ya, sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad itu sifat yang harus kita jauhi, sifat yang harus kita hindari. Salah satu sifat tercela. Bagaimana cara menghindari? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita bersyukur kepada Allah, dengan kita memperbanyak ingat Allah, bersolawat. Insya Allah sifat tersebut tidak ada di diri kita, tidak ada di hati kita, yaitu mengenai sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Agar apa? Agar ibadah kita, agar sholat kita, puasa kita, tadarus kita bisa dihargai, bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga menjalankan amal ibadah tanpa minta dipuji, minta disanjung. Ya, oke. Untuk itu sampai sini ada pertanyaan? Bapak berikan satu pertanyaan mengenai pembahasan yang tadi Bapak bahas. Silakan. Oke, silakan. Syirik kecil. Oke. Oke, jadi syirik kecil dan syirik besar. Oke, kalau syirik kecil itu salah satu syirik kecil, syirik itu apa? Ya, menduakan Allah. Kita percaya kepada Allah, tapi kita percaya juga, kita taat juga, patuh juga dengan apa? Dengan sifat. Kita jalani sifat sombong, sifat angkuh, sifat apalagi ria, semua itu kita mengikuti, menjalani. Itu salah satu kita taat, patuh. Itu namanya syirik. Itu namanya syirik kecil. Berikutnya yang syirik besar ini. Ada syirik kecil, syirik besar. Kalau syirik besar, syirik itu menduakan Allah. Syirik besar itu yang jelas-jelas besar. Kita percaya kepada Allah, percaya juga kepada paranormal, percaya juga dengan berhala, pohon-pohon yang besar, percaya juga dengan nasihat-nasihat, saran-saran dari dukun, ya, dengan Nyi Roro Kidul, dukun-dukun yang ada di luar sana, kita hadir atau orang-orang pintar. Itu salah satu syirik besar. Jadi syirik ada dua, syirik kecil dan syirik besar.
Syirik itu menduakan Allah. Kita percaya kepada Allah, salah satunya syirik kecil juga termasuk dengan kita tanggung deh mengerjain pekerjaan sampai lewat waktu sholat, tanggung mengerjain pekerjaan, tanggung di depan komputer, akhirnya waktu sholat lewat, itu termasuk syirik kecil. Jadi kita percaya kepada Allah dan juga mengedepankan pekerjaan kita. Kita menuhankan pekerjaan kita, menuhankan uang kita, termasuk syirik kecil. Jadi intinya sampai lewat waktu sholat, sampai kita bela-belain aktivitas dunia, banyak kan aktivitas dunia, sibukan dunia sampai lewat waktu sholat, itu termasuk syirik kecil. Ya, oke, sampai sini paham? Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan silakan. Kita di kelompok 1 yang presentasikan dengan hasil diskusi kami tentang berfoya-foya. Oke, keras suaranya. Ini ada contoh sikap berfoya-foya. Yang pertama, makan di restoran. Tentunya restoran mewah. Yang kedua, menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak penting. Dan yang ketiga, pergi ke luar negeri tanpa pemasukan. Terus cara menghindarinya ialah dengan mengedepankan kepentingan mendesak, bersikap rendah hati, mengatur keuangan dengan bijak, dan selalu bersyukur. Selanjutnya kami akan memberikan contoh peragaan untuk sifat berfoya-foya. Pas berfoya-foya. Silakan. Ais. Silakan. Aku minta buat gantian baru nih, kita shopping yuk. Ayo. Ada kelan tuh, lalu kelan. Kalian habis borong banyak belanja. Iya, soalnya kalau dapat gajian, bener banget. Mendingan kita foya-foya aja. Kalau kalian punya banyak duit, jadi kita bawa aja deh. Soalnya kalau kayak gini kan, duitnya bisa jadi kebuang-buang, jadi enggak gitu makin belanjanya. Bisa kalian tabung aja. Oh gitu. Iya. Lain kali jangan berfoya-foya ya. Oke lah. Oke, bagus. Perhatikan. Lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ingin membacakan satu takabur dan cara menghindarinya. Lalu nanti ada sedikit peran dari mereka. Yang pertama, contoh takabur. Yang pertama, merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Yang kedua, meremehkan orang lain karena merasa. Terus cara menghindari sifat takabur yang pertama, selalu mengingat bahwa semua kelebihan berasal dari Allah. Lalu yang kedua, bersifat rendah hati. Maka sekarang diperhatikan oleh Fokus. Siap, main bola yuk. Main bola. Oh enggak, nggak mau gue main sama lu pada. Lu passing pada nggak jelas. Emang sudah gua apa sih lu? Ya, kalau nggak tahu ya passingan gue kayak passingan Neymar. Set. Tuh. Oh, kan dapat kena kepala orang tuh sih. Ya, kalau yang mau gue main sama lu bertiga. Dah, cabut. Latihan gue sama Neymar. Ada orang sosok itu ya? Ada gue. Oh iya. Lu cabut lu sun. Latihan gue sama Neymar. Saya langsung ke Pak. Sini dulu. Itu sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya terima, harus menjauhi, harus menghindari sifat berfoya-foya, sifat apa lagi, ria, sifat sum'ah, sifat takabur, sifat hasad. Karena dengan menghindari, menjauhi
akan membersihkan hati kita, akan membenahi amal ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita, seperti sholat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, sholat puasa kita, semua diterima oleh Allah. Ya, jadi harus kita hindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Itu tujuannya, untuk membersihkan diri dan diterima amal ibadah kita. Ya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini Bapak sudahi, Bapak akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.